melawai. Rabu pagi tadi, saudara, di Pelabuhan Merak, Banten tidak terlihat adanya antrean panjang. Hanya terlihat sejumlah kendaraan roda 4 yang menunggu untuk bongkar muat kapal yang akan menyeberang menuju Sumatera. Sebelumnya, PT ASDP memprediksi akan terjadi peningkatan pada libur Natal dan Tahun Baru sekitar 4% pada penumpang dan 8% pada kendaraan. PT ASDP bersama sejumlah instansi terkait terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan penyeberangan dalam libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, PT ASDP juga telah menyiapkan berbagai skema untuk antisipasi adanya kepadatan saat puncak arus libur di Pelabuhan Merak, Banten. Seluruh kapal dipersiapkan. Selain itu juga cuaca menjadi pengaruh awal terkait keberangkatan. Puncak arus libur Natal 2025 di Pelabuhan Merak terpantau landai, yang dimana saat ini di belakang saya memang jika terlihat untuk kantung-kantung parkir ini masih terpantau kosong, karena memang untuk kendaraan pada beberapa menit lalu sudah memasuki dari kapal untuk menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni, Lampung. Dan selain itu juga memang dalam PT ASDP sendiri mengatakan untuk prediksi dari puncak arus libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi pada tanggal 23 dan 24 atau hari ini. Lalu kemudian untuk puncak arus libur Tahun Baru ini akan terjadi pada tanggal 30 dan 31. Kemudian untuk puncak dari arus balik sendiri akan terjadi diperkirakan pada tanggal 2 hingga 3 Januari mendatang, yang dimana memang sudah disiapkan berbagai macam skema, yang dimana juga sebelumnya pada malam hari terjadi hujan cukup lebat hingga pagi hari. Dan inilah menjadi salah satu untuk terkait dengan faktor ketika untuk melakukan penyeberangan kapal dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni, karena memang mengingat jika memang terjadinya ada cuaca buruk, maka dari PT ASDP pun mengatakan tidak akan dilakukan penyeberangan karena ini untuk mengutamakan dari keselamatan dari para penumpang untuk melakukan penyeberangan hingga menuju ke Bakahuni, yang dimana memang dari BMKG pun mengatakan prediksi dari hari ini hingga beberapa hari ke depan ini akan terjadi anomali cuaca, yang dimana diperkirakan akan terjadi hujan cukup deras dengan intensitas angin yang cukup kencang. Dan ini menjadi salah satu faktor untuk memperhatikan terkait dengan penyeberangan, karena memang ini nantinya akan diutamakan untuk keselamatan terlebih dahulu. Selain itu juga informasi yang kami dapatkan dari Polda Banten menurunkan setidaknya ada lebih dari 2.000 personil untuk melakukan penjagaan di libur Natal dan Tahun Baru, khususnya di Pelabuhan Merak, yang dimana juga sudah ditempatkan untuk personil lalu lintas ini sebanyak 700 di beberapa titik dengan melakukan sistem tim pengurai di titik-titik tersebut, mulai dari adanya posko, lalu kemudian juga tim mobile yang dimana nantinya mereka akan bergerak menuju titik-titik rawan kemacetan. Memang jika melihat untuk cuaca siang hari ini masih terpantau cerah tanpa adanya angin yang cukup kencang. Dan selain itu juga bahwa memang jika melihat pada tahun ini mengalami peningkatan penumpang dibanding tahun baru sebelumnya, yang dimana sebanyak 4,3% untuk penumpang dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan sebanyak 8,9% kendaraan. Yang dimana memang untuk dari pelabuhan ini juga sudah disiapkan sebanyak 7 dermaga di Pelabuhan Merak ini. Selain itu juga tidak hanya di Pelabuhan Merak saja, melainkan seperti Ciwan dan BBJ juga sudah disiapkan. Yang dimana itu untuk menunjang dari perjalanan penumpang menuju ke Pulau Sumatera. Dan selain itu juga memang jika melihat bahwa dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru ini disiapkan berbagai macam skema, mulai dari sistem buffer zone dan delay system ini untuk mencegah dari kemacetan jika sewaktu-waktu terjadi adanya kepadatan lalu lintas yang berada di titik zona penyangga kilometer 43 dan 68. Selain itu juga disiapkan layanan Ekspres 2, berbeda pada tahun sebelumnya hanya Ekspres 1. Kemudian juga untuk optimalisasi pelabuhan ini ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kepada penumpang. Tentu saja tidak hanya itu saja, melainkan dari PT ASDP ini berkoordinasi dengan polisi, TNI untuk melakukan penjagaan di libur Natal dan Tahun Baru agar masyarakat ini dapat menikmati. Kemudian juga dari pemerintah memberikan insentif terkait dengan diskon tarif dari penyeberangan ini sebesar 19% untuk diberlakukan pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Eril Wiranata, James Bodia, Kompas TV, Banten.